Ini di samping piknik ini ada kaleng persembahan. Teman-teman, kalau ibadah kan juga kasih persembahan toh. Jangan lupa ya, bawa persembahanmu, masukkan di dalam kaleng ini. Terus disimpan deh. Nanti kalau gereja sudah buka, kalian bisa bawa kalengnya ke gereja. Diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Oke deh, selamat ibadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Lause sangat bersyukur kita bisa ketemu lagi adik-adik. Kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online adik-adik. Nah, kita bisa ada sebagaimana saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Nah adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Kita naikkan pujian selamat pagi Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Dia sudah berikan kepada kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau sertai aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya adik-adik, kita naikkan pujian ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau sertai aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik ya, kita ucapkan selamat pagi buat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau sertai aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami bisa datang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Siapkan hati kami untuk datang memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, sepanjang minggu ini kita sudah lewati dari Senin sampai hari Minggu. Adik-adik bisa ingat nggak apa saja kebaikan Tuhan? Kebaikan Tuhan itu seperti apa?
kalau adik-adik bisa bangun dan kemudian masih bisa bernafas, itu salah satu kebaikan Tuhan loh adik-adik. Terus adik-adik bisa makan dengan kenyang, itu juga kebaikan Tuhan. Adik-adik bisa sekolah walaupun secara online, itu juga karena kebaikan Tuhan. Wah, adik-adik, banyak sekali kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu adik-adik. Nah, oleh sebab itu semua aja adik-adik kita mau memuji Tuhan, kita nyanyi lagunya Tuhan Yesus Baik. Ayo semuanya adik-adik kita nyanyi lagu ini dengan semangat. Kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan adik-adik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Apa? Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari semua katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Apa adik-adik? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup kita. Nah adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri lagi. Lalu semua kita naikkan satu pujian. Nah, pujian ini Lause paling suka adik-adik. Kenapa? Karena mengingatkan Lause, dimanapun dan kapanpun Yesus selalu ada. Yesus selalu menyertai kita, karena Dia adalah Allah yang setia. Nah, ayo adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita nyanyi lagunya Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Putar adik-adik, kasih sayang rumput hijau membentang.
kita senang sekali ya. Suara apa tuh? Oh, Ferdi, kamu kenapa ya? Kok nangis? Dibombekan sama temanku. Kamu dibombe. Terus kamu nangis. Biarkan mereka bombe kamu. Ini bombekin masa tidak nangis? Mereka tinggalkan kamu ya? Iya. Ferdi, kamu nggak usah sedih. Walaupun teman-teman kamu semuanya meninggalkan kamu, mereka bombe sama kamu, tapi kita punya loh satu teman yang tidak pernah meninggalkan kita. Oh ya? Iya, walaupun kamu tidak baik ataupun kamu itu lagi susah, dia tidak pernah meninggalkan kamu. Wah, yang betul. Iya, dia bukan hanya ada saat kamu saja senang, saat kamu suka cita, tapi saat kamu sedih pun, saat kamu sendirian pun, dia ada. Tahu nggak siapa dia? Siapa ya? Adik-adik tahu nggak siapa? Siapa? Nah, saya kasih tahu ya. Nah, namanya Yesus. Oh, Yesus. Iya. Tuhan Yesus lah ya. Iya, Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Nah, jadi Ferdi, kamu nggak perlu sedih. Nah, kita nyanyi lagunya. Ada lagunya, ada satu sobatku yang setia. Nah, kita nyanyi sama-sama ya, Ferdi ya. Kamu nggak perlu sedih ya. Oke. Ayo adik-adik, kita sama-sama tepuk tangan. Kita memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tetapi sebelumnya Lause mau bertanya dulu. Adik-adik, siapa yang dibangunin sama mama papanya tadi pagi? Terus masih bilang, 5 menit lagi lah pa, masih enak bobo. Atau sudah bangun tidur, terus langsung main gadget, tidak langsung persiapan untuk ibadah sekolah minggu. Ada tidak yang seperti itu di rumah? Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Ibu Naomi dan juga Ruth. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bagaimana sikap berdoa yang benar? Semua lipat tangan, tutup mata, Lause Hera akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memfokuskan diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada zaman bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim, terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Nah, adik-adik tahu tidak apa yang dimaksud dengan lapar? Lapar itu tidak ada makanan adik-adik, tidak ada sayur-sayuran, tidak ada buah-buahan, tidak ada apapun yang bisa dimakan. Nah, kalau kelaparan ini terjadi terus-menerus, kita bisa mati kelaparan. Begitupun juga yang dirasakan oleh sebuah keluarga, Bapak Elimelek dan juga Ibu Naomi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke negeri Moab. Negeri Moab ini memiliki banyak cukup bahan makanan. Mereka tidak hanya berdua saja adik-adik. Mereka memiliki 2 orang putra yang bernama Mahlon dan Kilion. Setelah mereka pergi ke negeri Moab, mereka akhirnya menetap di negeri tersebut. Pada suatu hari, Bapak Elimelek meninggal dunia adik-adik. Akhirnya Ibu Naomi hanya tinggal bertiga bersama dengan kedua putranya. Beberapa waktu berlalu, akhirnya kedua putranya menikah dengan gadis negeri Moab yang bernama Ruth dan juga Orpa. Siapa namanya? Ruth dan Orpa. Nah, setelah mereka menikah tetapi hanya dalam jangka waktu 10 tahun, kedua anak Ibu Naomi ini, Mahlon dan juga Kilion, ini meninggal dunia adik-adik. Wah, betapa sedih pada saat itu Ibu Naomi dan juga kedua mantunya. Pada suatu hari, Ibu Naomi mendengar kabar bahwa di Israel, di tanah kelahirannya adik-adik, sudah tidak terjadi bencana kelaparan lagi. Karena Ibu Naomi begitu rindu dengan kampung halamannya, Ibu Naomi ingin kembali ke Bethlehem, ke Israel, tempat kampung halamannya berada. Nah, adik-adik, mantunya juga ingin ikut karena dia begitu mengasihi Ibu Naomi. Ketika mereka pergi bertiga di tengah perjalanan, Ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Kalian bisa kembali ke orang tua kalian, ke mama papa kalian." Nah, kedua menantunya ini mendengarkan hal tersebut, mereka menangis adik-adik, mereka sedih karena mereka tidak ingin Ibu Naomi seorang diri. Tetapi Ibu Naomi ini bersikeras mengatakan kepada kedua menantunya bahwa mereka lebih baik tinggal di kampung halaman mereka sendiri di negeri Moab. Dan akhirnya salah seorang dari mereka yang bernama Orpa memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya ke negeri Moab. Sedangkan Ruth tetap ingin mengikuti Ibu Naomi. Ibu Naomi heran adik-adik. Ia memandang Ruth dan berkata, "Nah, kok kamu tidak pergi sama dengan Orpa? Orpa sudah pulang ke kampung halaman kalian di negeri Moab. Kamu kok tidak?" Terus Ruth berkata kepada ibu mertuanya Ibu Naomi, "Jangan suruh aku pergi, sebab kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu adalah bangsaku juga. Tuhanmu adalah Tuhanku juga. Di mana engkau mati, di situ pula aku akan mati dan aku ingin dikuburkan." Mendengarkan hal tersebut, Ibu Naomi akhirnya mengizinkan Ruth untuk mengikuti
dirinya pergi ke kampung halamannya yaitu Bethlehem. Nah, adik-adik mendengarkan tadi kisah dari Ibu Naomi dan juga Ruth, kita mengetahui bahwa Ruth begitu mengasihi dan setia kepada mertuanya Ibu Naomi. Adik-adik tahu tidak kalau kita ini memiliki seorang sahabat. Sahabat kita itu tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dia selalu ada di saat kita senang maupun di saat kita susah. Dia selalu menyertai kita, memberkati kita, menjaga kita. Ayo, ada yang tahu siapa namanya? Betul, dia adalah Yesus. Yesus tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dia selalu ada bersama kita setiap saat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Tuhan Yesus setia kepada kita. Jadi kita juga harus belajar setia kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Lause bilang tadi di awal tadi adik-adik. Kalau sudah waktunya ibadah, kita harus siapkan diri kita. Kita harus pakai baju yang rapi, harus mandi, harus dengan pakaian yang rapi, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena kita mau memuji nama Tuhan Yesus, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi, adik-adik, kita harus mulai dari sekarang. Kita harus setia mendengarkan firman Tuhan, kita harus setia berdoa, kita harus setia memuji nama Tuhan karena Tuhan Yesus lebih duluan setia kepada kita. Adik-adik juga tahu tidak kalau sebenarnya Ruth itu adalah nenek moyang dari Sang Juru Selamat adik-adik, Yesus Kristus. Betul sekali karena Ruth ini adalah nenek buyut dari Raja Daud. Jadi Allah juga memperlihatkan kita bahwa jika kita setia, Tuhan akan memperhatikan kita. Jadi mulai dari sekarang kita harus setia kepadanya ya. Nah, ayat hafalan kita hari ini, ayo semuanya buka Alkitabnya, terambil dari Amsal pasal yang ke-19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kita ulang lagi ya adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah memelihara kehidupan kami, sudah setia untuk menjaga kami, memberkati kami. Ajarlah kami Tuhan untuk juga setia kepada Engkau, untuk setia dalam berdoa, setia dalam memuji Tuhan, dan setia dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, aktivitas kita minggu ini, kita akan membuat pot bunga seperti ini adik-adik. Nah, di dalam pot bunganya ini ada tulisannya, aku mau setia pada Allah. Terus nanti kita akan tulis apa-apa saja yang kita mau setia kepada Allah. Misalnya, kita mau setia dalam baca Alkitab, kita mau rajin baca Alkitabnya. Atau kita mau setia pergi nonton sekolah minggu online. Atau kita mau setia melakukan firman Tuhan. Nah, tinggal adik-adik saja yang tulis di sini. Adik-adik mau setia kepada Tuhan dalam hal apa? Potnya bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, bahan-bahannya adik-adik bisa mengganti yang ini, yang batang bunganya ini jadi lidi atau misalnya pipet adik-adik. Terus terbuat dari kertas karton. Nanti adik-adik tinggal tempel bunga-bunganya di belakang sini. Terus bunganya diwarnai ya. Nah adik-adik kalau misalnya sudah selesai aktivitasnya, adik-adik bisa masukkan ke grup WA sekolah minggu online supaya akan ditampilkan di minggu depan lagi. Nah sampai di sini ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.